Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari program studi Pendidikan Kejuruan Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mencoba mendeskripsikan terkait National Qualification Framework atau NQF di Jerman. Secara geografis, Jerman terletak di tengah-tengah benua Eropa dengan bentuk pemerintahan Republik Federal Parlementer. Bahasa yang dominan digunakan di Jerman adalah bahasa Jerman sendiri dengan dialek. Dikarenakan Jerman memiliki 4 kelompok minoritas bahasa, yaitu Danish, Frisian, Sinti atau Gypsies, dan Szów. Negara Jerman dikenal sebagai negara yang sangat peduli dengan pendidikan vokasi atau pendidikan kejuruan. Pendidikan vokasi di Jerman bisa maju karena sektor pendidikan mendapat perhatian yang baik dari pemerintah. Ada kolaborasi yang baik antara pemerintah, sekolah, dan dunia industri dalam mengembangkan pendidikan vokasi. Maka sangat tidak mengherankan pada tahun 1970, sistem pendidikan Jerman mampu meraih tujuan-tujuan yang dicanangkan. Hanya sekitar 25 tahun setelah Jerman rata dengan tanah akibat kekalahan Perang Dunia II. Tahapan pendidikan yang ada di Jerman yang pertama adalah Kindergarten. Anak di Jerman mulai sekolah sejak dini, sejak umur 2 hingga 3 tahun. Mereka telah memasuki prasekolah yang diberi nama Kindergarten. Perkembangan motorik maupun sosialisasi anak dikembangkan lewat suara, warna, atau berbagai permainan. Anak bermain permainan yang mendidik dan bermanfaat bagi perkembangannya. Untuk tahapan yang kedua adalah tahapan pendidikan dasar atau primary school, di mana lama pendidikan tersebut adalah 4 tahun di usia anak dari 6 sampai 9 tahun. Untuk tahapan yang ketiga yaitu tahapan sekolah menengah atau honor secondary education, di mana pada sekolah menengah terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah Hauptschule, kemudian yang kedua Real School, yang ketiga adalah Gymnasium, yang terakhir adalah Gesamtschule. Hauptschule merupakan jenis sekolah menengah yang diberikan pengajaran yang diarahkan untuk memasuki pemagangan setelah 4 siswa menerima sertifikat tamat belajar. Program ini diberikan pelajaran khusus untuk mempersiapkan siswa menghadapi karir di masa mendatang dan juga mengajarkan bahasa asing, di mana biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Program Hauptschule dikategorikan sebagai program yang paling ringan tuntutan akademiknya di Jerman pada grade 7 sampai 9. Realschule adalah jenis sekolah selain Hauptschule yang dapat ditempuh anak setelah lulus SD. Realschule berlangsung hingga kelas 10. Di Realschule, siswa mempelajari teori seperti fisika, kimia, biologi, matematika, dan sebagainya dengan bobot tertentu dan tergantung fokus yang mereka pilih. Realschule merupakan sekolah yang mempersiapkan siswa untuk memasuki karir sebagai pegawai atau buruh kelas menengah. Program ini memiliki tuntutan akademik yang lebih tinggi daripada Hauptschule. Semenjak tahun 1970-an, tamatan sekolah ini telah menjadi persyaratan untuk memasuki program-program pemagangan. Sertifikat dari sekolah ini juga menjadi kunci untuk memasuki berbagai jalur pendidikan yang lebih tinggi. Untuk tahapan gimnasium, digambarkan semacam SMA karena berlangsung hingga kelas 12. Di gimnasium, siswa juga belajar fisika, kimia, dan sebagainya. Bobot teori di gimnasium persentasenya tinggi. Ujian kelulusan gimnasium bernama Abitur. Dalam Abitur, siswa dipersilahkan memilih 3 jenis mata pelajaran yang akan diikuti untuk ujian kelulusan. Abitur berbentuk esai dan berlangsung antara 3 hingga 4 jam. Jenis lain yang merupakan gabungan dari 3 jenis sekolah tersebut yaitu Gymnasium dan Realschule Plus.
Gimnasium bertujuan untuk mempersiapkan siswa ke pendidikan tinggi, walaupun tidak semua lulusan melanjutkan ke perguruan tinggi. Jenis sekolah menengah yang terakhir adalah Gesamtschule, di mana merupakan penggabungan dari ketiga jenis sekolah, Hauptschule, Realschule, dan Gymnasium. Penggabungan sekolah umum didasarkan pada pertimbangan bahwa masih terlalu dini untuk menilai kemampuan siswa pada kelas 4. Hingga dengan sekolah yang digabungkan, anak memiliki pilihan yang sesuai dengan kemampuan. Karena hampir setiap pekerjaan di Jerman mewajibkan praktek kerja yang rata-rata berlangsung selama 2 tahun, maka sebelum terjun ke dunia kerja, siswa bersekolah di Berufsschule. Kerangka kualifikasi di Jerman yang pertama adalah Vocational Training Preparation, di mana pengembangan level tersebut tertanam dalam konteks reformasi yang lebih luas untuk memperkuat orientasi berbasis hasil pendidikan dan pelatihan di Jerman. Pada level kedua yaitu Entry Level Vocational Qualification atau Vocational School, yang dimana perkembangan juga ditandai dengan adanya visi yang komprehensif dan seperangkat deskriptor level yang koheren, mencakup semua level dari pendidikan dan pelatihan. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi dan lebih baik memahami persamaan dan perbedaan antara kualifikasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Untuk level ketiga sendiri yaitu Occupation Requiring Training for 2 years. Pada level 3 ada diskusi intens tentang pengaruh paradigma baru, mungkin memiliki Beruf sebagai prinsip pengorganisasian utama di Jerman dan seterusnya. Untuk level 4 yaitu Occupation Requiring Training for 3 and 3.5 years. Pada perkembangan kerangka kualifikasi nasional ini berdirikan kuat dan luas, keterlibatan pemangku kepentingan dari semua subsistem pendidikan dan pelatihan. Kerangka kualifikasi nasional yang kelima yaitu IT Specialist dan Service Technician. Para pemangku kepentingan juga sepakat bahwa penyelarasan kualifikasi dalam pendidikan Jerman ke tingkat referensi tidak boleh menggantikan sistem akses yang ada. Untuk level 6 yaitu Master Profesional, Bachelor Profesional, Sertifikat Spesialis, etc. Kemudian level yang ketujuh yaitu Spesialis Profesional, dan yang terakhir adalah Doctorate. Demikian adalah deskripsi dari National Qualification Framework di Jerman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.